yang begitu suci, begitu indah, tak tertandingi oleh kalam manapun. Inna khairul kalam kalamullah. Syair jin tak mampu untuk melawan keajaiban Al-Quran. Puisi, syair, nadom para ahli syair kewalahan dan tak bisa membendung hidayah Al-Quran. Maka mana mungkin kita sebagai hambanya harus jauh dari Al-Quran. Ada hadis yang luar biasa agar kita tidak boleh jauh dari Al-Quran. Kita tidak boleh melepas Al-Quran, gigit dengan gigi geraham sekuat tenaga. Sebab Quran solusi hidup sejak diutusnya Nabi Muhammad, sejak sampai dunia ini berakhir. Hadisnya dari Abi Hurairah qala, innal baita, sesungguhnya suatu rumah, layak tasihu, sungguh rumah itu akan menjadi luas secara maknawi, secara psikis, secara spiritual, ala ahlihi, bagi penghuninya. Wa tahduruhul malaikatu, dan menyebabkan hadir ke rumah itu para malaikat. Bukan satu malaikat, ini jamak. Para malaikat yang jumlahnya entah, hanya Allah yang tahu. Wa tahjuruhu syayatinu, dan menyebabkan setan-setan terusir dari rumah itu. Wa yaktsuru khairuhu, dan menyebabkan begitu banyak kebaikan-kebaikan di rumah itu. Ayyuqra'a fihil Qur'anu, disebabkan berkah dibacakan di rumah itu Al-Quran. Paham ya? Rumah sempit apalagi luas secara maknawi, secara spiritual, secara gaibi, dirasakan begitu luas bagi para penghuninya, dan menyebabkan para malaikat hadir ke rumah itu, dan menyebabkan setan-setan terusir dari rumah itu, dan kebaikan begitu banyak di rumah itu dikarenakan asbab keriduan Allah, karena dibacakan di rumah itu Al-Quran. Jadi pesannya, Anda di rumah jangan jauhi Al-Quran. Gak apa-apa jauhin HP, gak apa-apa ya. Jauhin Al-Quran gak boleh ya. Kita sudah punya komitmen 4 amal luar biasa. Di antaranya adalah Al-Quran, solusi hidup. Jangankan ngerti, tidak ngerti pun diberi pahala. Asal di dalam hati, ya Allah, aku ini ingin mengabdi, ingin menghambakan diri kepadamu lewat kalammu yang dimuliakan. Sampai Imam Ahmad ketika meninggal dunia dimimpikan oleh murid tersayangnya, dan Imam Ahmad terlihat ada di surga yang begitu indah ya. Dalam riwayat lain, ketika Imam Ahmad bin Hanbal hidup, dia bermimpi, dalam mimpinya bertemu dengan zat Allah Azza wa Jalla. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal bertanya, ya Rabb, wahai Tuhanku, dengan sesuatu apakah orang-orang yang dekat denganmu mereka beribadah kepadamu? Maka Allah menjawab, wahai Ahmad, mereka menjadi orang-orang hamba-hambaku yang dekat denganku karena kalamku. Lalu Imam Ahmad bertanya lagi, ya Rabb, apakah mereka memahami, membaca karena paham atau tidak paham terhadap kalam itu? Maka Allah menjawab, wahai Ahmad, bipahmin au bigoiri pahmin,
baik paham ataupun tidak paham, kalau dia punya sedikit pemahaman bahwa Quran kalam Allah, dia niat bahwa membacanya lillahi, karenamu ya Allah, aku menghamba kepadamu lewat kalammu. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sungguh luar biasa Al-Quran yang di dalamnya ada berkah, mubarokan, ada syifa, ada rahmat, dan berbagai hal. Makanya di sini begitu dahsyat, sesungguhnya rumah akan terasa begitu luas bagi penghuninya, dan malaikat-malaikat hadir ke rumah itu, dan setan-setan terusir dari rumah itu, dan kebaikan begitu banyak di rumah itu dikarenakan berkah dibacakan di pada rumah itu Al-Quran. Lalu kata Rasulullah, wa annal baita, dan sesungguhnya rumah, la yudiku adoko yudiku, menyempitkan, menjadi sempit, menyebabkan sempit ala ahlihi, pada penghuninya. Wa tahjuruhul malaikatu, dan para malaikat meninggalkan rumah itu. Wa tahduruhu syaitan, dan setan berbondong-bondong masuk ke rumah itu. Wa yakillu khairuhu, lalu kebaikannya menjadi tiada, menjadi sedikit. Allah yukro'a bihil Quran, gara-gara tidak sempat dibacakan di dalam rumah itu Al-Quran. Hadis ini Sahihus Sunan Az-Zarawi. Hadis ini sahih, ada di Sunan Ad-Darumi, hadis nomor 3352. Dan ini senada dengan hadis riwayat Bukhari, riwayat Muslim, bahwa rumah yang tidak dibacakan di dalamnya Al-Quran kal-maqabir, bagaikan kuburan. Itulah sepatah